Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Pratama, NPM G1A 019 085. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan macam-macam distribusi peluang diskrit dan contoh soalnya. Yang pertama yaitu distribusi Bernoulli. Distribusi Bernoulli memiliki sifat seperti percobaan dilakukan hanya satu kali. Hasil atau outcome yang mungkin hanya salah satu dari sukses atau gagal. Kemudian, jika probabilitas sukses dinotasikan P, maka probabilitas gagal dinotasikan Q sama dengan 1 dikurang P. Kemudian untuk fungsi kepadatan peluang pada distribusi Bernoulli ini, yaitu Fx untuk P pangkat X dikali 1 dikurang P atau Q dengan pangkat 1 dikurang X, di mana X sama dengan 0 atau 1, 0 dan 1. Kemudian untuk 0 lainnya. Lalu rumus rata-ratanya yaitu X sama dengan P. Dan varian yaitu par X sama dengan P dikali 1 dikurang P. Kemudian untuk contoh soalnya yaitu sebuah dadu diundi sebanyak 1 kali. Jika diketahui muncul angka 3 atau 6 dikatakan sukses, tentukan fungsi peluang, rata-rata, dan variannya. Kita misalkan untuk P sama dengan sukses, lalu Q sama dengan gagal. Di mana pada angka dadu memiliki 6 mata. Jadi P angka dadu 3 dan 6 sama dengan P angka dadu 3 ditambah P angka dadu 6 sama dengan 1 per 6. 6 merupakan jumlah dari angka dadu yaitu sejumlah 6 ditambah 1 per 6 sama dengan 2 per 6. Kemudian untuk Q, untuk mencari Q yaitu dikurang dari 1 dikurang P, yang mana 3 per 6 dikurang 1 per 3 sama dengan 2 per 3. Lalu untuk mencari rata-ratanya, dikarenakan P sudah diketahui, maka rata-rata dari peluang tersebut yaitu 1 per 3. Kemudian untuk variannya, var X sama dengan P dikali 1 min P, yaitu 1 per 3 dikali 2 per 3, sama dengan 2 per 9. Yang kedua yaitu distribusi binomial. Distribusi binomial muncul ketika percobaan Bernoulli diulang sebanyak n kali pengulangan. Dalam setiap pengulangan, peluang sukses selalu sama, yaitu P, dan peluang gagal juga selalu sama, yaitu 1 dikurang P. Untuk fungsi kepadatan peluangnya, yaitu Fx untuk kombinasi X dan N dikali P pangkat X dikali 1 min P pangkat N kurang X, di mana X sama dengan 1, 2, dan seterusnya, dan untuk 0 lainnya. Untuk mencari rata-rata yaitu X sama dengan N dikali P. Kemudian untuk variannya, var X sama dengan N dikali P dikali 1 min P. Dan keterangannya yaitu P adalah peluang sukses, N adalah banyaknya pengulangan, X adalah banyaknya sukses dan dalam N kali pengulangan. Contoh soal, sebuah sistem produksi dapat menghasilkan produk yang cacat atau tidak cacat. Diambil 3 produk secara acak dari gudang produksi. Jika variabel random X didefinisikan sebagai jumlah produk yang dihasilkan cacat, berapa peluang dari 3 produk terdapat ada 2 produk cacat? Kita misalkan C sama dengan produk cacat, lalu B sama dengan produk bagus. Kemudian kita mencari ruang sampelnya yang didapat dari tabel C1, C2, dan C3. Ruang sampelnya adalah CCC, CCC, CCB, CBC, CBB, BCC, BCB, BBC, dan BBB.
Kemudian P, dikarenakan terdapat yaitu produk cacat dan produk bagus, jadi P sama dengan 1/2. Kemudian N yaitu 3 dan X sama dengan 2. Q 1/2. Lalu untuk mencari nilai peluang dua produk cacat, rumusnya yaitu kombinasi X dan N dikali P pangkat X dikali Q N dikurang X, yaitu kombinasi 2 dan 3 dikali 1/2 pangkat 2 dikali 1/2 pangkat 1. Sehingga menghasilkan 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 dikurang 2 faktorial. Kemudian dikali 1/2 pangkat 2, lalu dikali 1/2 pangkat 1. Sehingga menghasilkan 3 pangkat 8. Kemudian yang ketiga yaitu distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik adalah banyaknya sukses X dalam sampel acak ukuran N yang diambil dari populasi sebanyak N yang mengandung jumlah sukses sebanyak K. Untuk fungsi kepadatan peluangnya yaitu peluang H, peluang hipergeometrik X, N, NK untuk kombinasi X dan K dikali kombinasi N dikurang K dan N besar dikurang K. Kemudian dibagi kombinasi N kecil dan N besar, yang mana X sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Untuk 0 lainnya, untuk 0 X lainnya. Keterangan di sini, N besar sama dengan jumlah populasi, N kecil yaitu jumlah sampel, K sama dengan jumlah sukses, dan X sama dengan jumlah sukses terambil. Kemudian contoh soalnya yaitu 3 komputer diperiksa dari 10 komputer di sebuah lab komputer. Terdapat virus pada 4 dari 10 komputer tersebut. Berapa peluang 2 dari 3 komputer yang dipilih secara acak terdapat virus? N sama dengan 10 karena jumlah komputer yang jumlah dari populasi yaitu 10 komputer. Kemudian K sama dengan 4, N sama dengan 3, X sama dengan 2. Lalu untuk peluang X sama dengan 2 sama dengan H, 2, 10, 3, dan 4 sama dengan kombinasi X dan K dikali kombinasi N dikurang X dan N dikurang K dibagi kombinasi N dan N. Yang mana kombinasi 2 dan 4 dikali kombinasi 3 dikurang 2 dan 10 dikurang 4 dibagi kombinasi 3 dan 10, sehingga hasilnya yaitu 0,3. Kemudian yang keempat yaitu distribusi negatif binomial. Distribusi binomial negatif adalah distribusi hasil percobaan Bernoulli yang diulang sampai mendapatkan sukses ke K. Untuk fungsinya sendiri yaitu fx untuk kombinasi K dikurang 1 dan X dikurang 1 dikali P pangkat K dikali 1 dikurang P pangkat X dikurang K, di mana X sama dengan K ditambah 1 K dan seterusnya. Dan untuk 0 lainnya. Keterangan di sini P sama dengan peluang sukses, X sama dengan jumlah percobaan sampai mendapatkan sukses ke K, lalu K sama dengan jumlah sukses yang muncul. Untuk contoh soalnya yaitu dalam suatu turnamen bola voli, pertandingan dinyatakan berakhir jika salah satu tim sudah memperoleh 3 kali kemenangan. Misal tim A sedang berhadapan dengan tim B. Berdasarkan data yang diperoleh dari pertandingan sebelumnya, diperoleh bahwa peluang tim A sama dengan 0,6 pada tiap pertemuan dan anggap merupakan kejadian bebas. Berapakah peluang bahwa pertandingan berakhir dalam 4 pertemuan? Di sini diketahui bahwa X sama dengan 4, K sama dengan 3, lalu untuk peluang tim A atau peluang gagal tim B sama dengan 0,6. Kemudian untuk peluang menang tim B
atau peluang kekalahan tim A sama dengan 0,4. Kemudian kita mencari untuk peluang kemenangan dari tim A, yaitu kombinasi 3 dikurang 1 dan 4 dikurang 1 dikali 0,6 pangkat 3 dikali 0,4 pangkat 1 sama dengan kombinasi 2 dan 3 dikali 0,6 pangkat 3 dikali 0,4 pangkat 1, yaitu 3 dikali 0,0864 sehingga menghasilkan 0,2592. Kemudian untuk peluang kemenangan tim B sama dengan kombinasi 3 dikurang 1 dan 4 dikurang 1 dikali 0,4 pangkat 3 dikali 0,63 dikurang 2 sama dengan kombinasi 2 dan 3 dikali 0,4 pangkat 3 dikali 0,661 pangkat 1, yang mana 3 dikali 0,0384 sama dengan 0,1152. Jadi peluang dijumlahkan peluang kemenangan tim A ditambah peluang kemenangan tim B sama dengan 0,2592 ditambah 0,1152 sama dengan 0,3744. Kemudian yang terakhir yaitu distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah kasus khusus dari distribusi binomial, di mana distribusi binomial akan menjadi distribusi Poisson ketika n mendekati tak hingga dan p mendekati 0. Untuk fungsi kepadatan peluangnya yaitu f x lambda sama dengan e pangkat min lambda dikali lambda pangkat x dibagi x faktorial, di mana x sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Lambda adalah rata-rata kejadian sukses setelah sekian kali percobaan, dan e sama dengan logaritma natural yang nilainya 2,71 sekian. Untuk contoh soalnya yaitu sebuah toko online mencatat bahwa toko tersebut akan mendapatkan komplain dari 50 pelanggan. Ketika mengirimkan barang ke 10.000 pelanggan, jika pada suatu hari toko tersebut mengirim barang ke pelanggannya sebanyak 1000 barang, hitunglah peluang toko tersebut mendapat komplain dari A 7 pelanggan dan B 5 pelanggan. Jawab. Untuk P sama dengan 50 dibagi 1000. Jadi P sama dengan 0,005 dan N sama dengan 1000. Sehingga lambda sama dengan N dikali P sama dengan 1000 dikali 0,005 yang menghasilkan 5. Kemudian untuk mencari A atau peluang pelanggan X sama dengan 7, yaitu peluang X sama dengan 7 sama dengan E pangkat min 5 dikali 5 pangkat 7 dibagi 7 faktorial yang menghasilkan 526,4021 dibagi 540 sama dengan 0,1044. Kemudian untuk yang B, peluang 5 pelanggan yang komplain yaitu P X sama dengan 5, yang mana E pangkat min 5 dikali 5 pangkat 2 dibagi 2 faktorial, yaitu 0,1684 dibagi 2 sama dengan 0,0842. Demikianlah penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam distribusi peluang kontinu mata kuliah statistika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Faris, MPMG 1A 019047, kelas B Informatika Universitas Bengkulu. Nah, di sini ada beberapa macam distribusi peluang kontinu. Yang pertama ada distribusi normal atau distribusi Gauss. Yang kedua ada distribusi gamma, yang ketiga ada distribusi Chi kuadrat, yang keempat ada distribusi eksponensial, yang kelima ada distribusi Weibull, yang keenam ada distribusi log normal. Baiklah, pertama ada distribusi normal. Distribusi normal merupakan salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Pada distribusi normal terdapat kurva atau grafik yang digambarkan menyerupai bentuk lonceng. Distribusi normal dapat disebut juga sebagai distribusi Gauss. Persamaan yang terdapat dalam distribusi normal salah satu yang terkait fungsi densitas, itu adalah sebagai berikut.
Di sini ada rumus fungsi densitas untuk distribusi normal, itu fx sama dengan 1 per sigma akar 2pi dikali E min setengah dikali E pangkat min setengah X min mu per sigma pangkat 2. Yang mana Pi sebagai konstanta dengan nilai 3,14159, E adalah bilangan eksponensial dengan nilai 2,7183, mu adalah rata-rata dari data, dan sigma di sini adalah simpangan baku dari berdistribusi normalnya itu. Lalu bagaimana cara untuk menghitung nilai Z? Nilai Z dapat dihitung dengan rumus berikut. Z sama dengan X min mu per sigma. Sini mu adalah rata-rata dari datanya dan sigma adalah simpangan baku dari data tersebut. Di sini saya akan menjelaskan contoh soalnya. Diketahui nilai mata kuliah probabilitas dan statistika kelas C berdistribusi normal dengan min mu sama dengan 55 dan deviasi standar sama dengan 15. Lalu tentukan nilai peluang dengan interval yaitu X lebih dari sama dengan 55, X kurang dari 75. Ini dapat kita selesaikan dengan rumus yang telah dijelaskan tadi, yaitu P dengan X lebih dari 55 kurang dari sama dengan 75 sama dengan P Z lebih dari sama dengan 0, Z kurang dari sama dengan 75 dikurang 55 per 15. Dengan P dengan Z-nya yaitu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 20 per 15. Maka didapat hasil P Z lebih dari sama dengan 0, Z kurang dari sama dengan 1,33. Itu sama dengan PZ kurang dari sama dengan 1,33 dikurang PZ kurang dari sama dengan 0. Maka didapat hasil sama dengan 0,4082. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu distribusi gamma. Distribusi gamma adalah salah satu teori dari distribusi probabilitas yang banyak digunakan untuk menarik kesimpulan atau menguji sebuah hipotesis statistika. Distribusi gamma mendapat namanya dari fungsi gamma yang sudah dikenal luas dan dipelajari dalam banyak bidang matematika. Fungsi gamma adalah sebagai berikut. Gamma alfa sama dengan integral 0 hingga tak hingga X pangkat tak hingga min 1 dikali E pangkat min X dx untuk alfa lebih dari 0. Sifat pentingnya dari fungsi gamma di atas adalah untuk sebuah bilangan bulat positif n, gamma n sama dengan n min 1 faktorial. Lalu yang kedua didefinisikan gamma setengah sama dengan akar pi. Lalu di sini ada distribusi gamma dengan ubah kaca kontinu X berdistribusi gamma dengan parameter alfa dan beta bila padatnya diberikan oleh fx,2 alfa, b sama dengan 1 per beta pangkat alfa gamma dalam kurung alfa dikali alfa dikali x pangkat alfa min 1 dikali e pangkat alfa kali beta dengan x lebih dari sama dengan 0 dengan persamaan sama dengan 0 untuk x lainnya bila alfa lebih dari 0 dan beta lebih dari 0. Lalu untuk distribusi gamma standarnya, yaitu jika parameter skala sebuah distribusi gamma beta sama dengan 1 diperoleh suatu distribusi gamma standar, yaitu dengan fungsi fg sama dengan x alfa sama dengan peluang x kurang dari sama dengan x sama dengan integral 0 hingga x di T dipangkatkan alfa min 1 dikali E pangkat min T per gamma dikali alfa dikali gamma dikali alfa dt. Lalu di sini didapat peluang x kurang dari sama dengan x sama dengan fg x alfa, b sama dengan fg x per beta dengan alfa. Lalu di sini ada nilai min dari distribusi gamma, yaitu mu sama dengan alfa kali beta. Dan nilai variansinya dari distribusi gamma tersebut adalah sigma kuadrat sama dengan alfa kali beta kuadrat. Terus ini ada contoh soalnya, variabel acak kontinu X yang menyatakan ketahanan suatu bantalan peluru dalam ribuan jam yang diberi pembebanan dinamis pada suatu putaran kerja tertentu mengikuti suatu distribusi gamma dengan alfa sama dengan 8 dan beta sama dengan 18, sama dengan 15. Lalu di sini pertanyaannya itu tentukan probabilitas sebuah bantalan peluru dapat digunakan selama 60.000 sampai 120.000 jam dengan pembebanan dinamik pada putaran kerja tersebut. Hitunglah min dari variansi di atas.
Lalu di sini dapat diselesaikan dengan nilai peluang X lebih dari sama dengan 60 kurang dari 120 sama dengan peluang X kurang dari sama dengan 120 dikurang peluang X kurang dari sama dengan 60, maka didapat FG 120 8,15 dikurang FG 68,15. Lalu FG 120 dibagi 15 dan 8 dikurang FG 60 dibagi 15 dan 8. Lalu di sini dapat FG 8 dan 8 dikurang FG 4 dan 8. Lalu sini 0,5470 dikurang 0,0511 sama dengan 0,4959. Lalu mainnya adalah mu X sama dengan alpha dikali beta sama dengan 8 dikali 15 sama dengan 120. Lalu variansinya adalah 8 dikali 15 pangkat 2 sama dengan 1800. Atau mu X sama dengan 42,43. Itu materi selanjutnya itu distribusi Chi kuadrat. Sini dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi Chi kuadrat atau distribusi Chi kuadrat dilambangkan dengan bentuk X ini dengan K derajat bebas adalah distribusi jumlah kuadrat K ubah acak normal baku yang saling bebas. Distribusi ini seringkali digunakan dalam statistika inferensial seperti dalam uji hipotesis atau dalam penyusunan selang kepercayaan. Apabila dibandingkan dengan distribusi Chi kuadrat non sentral, distribusi ini dapat juga disebut distribusi Chi kuadrat sentral. Jika kita punya frekuensi observasi sebanyak K yaitu 01,02,03 sampai dengan 0K dan frekuensi harapan expectation yaitu E1, E2, E3 sampai EK, maka rumusan Chi kuadrat dituliskan sebagai berikut. Chi kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga K dalam kurung OI dikurang EI pangkat 2 per EI. Jika Chi kuadrat sama dengan 0, maka ada kesesuaian sempurna antara hasil observasi dan nilai harapan. Jika Chi kuadrat lebih dari 0, maka antara hasil observasi dan nilai harapan tidak terjadi kesesuaian sempurna. Semakin besar nilai Chi kuadrat, ketidaksesuaian antara hasil observasi dan nilai harapan juga semakin besar. Lalu sini berikan contoh soal sebagai berikut. Sebuah dadu dilempar 120 kali dan hasilnya disajikan pada tabel di bawah ini. Sisi angka 1 diperoleh 13 kali, sisi 2 diperoleh 28 kali, dan seterusnya. Jika dadu tersebut dipandang ideal, maka tentukan nilai Chi kuadrat. Lalu yang kedua, apabila digunakan trajek signifikan 5%, apakah hasil tersebut menunjukkan bahwa dadu itu tidak ideal? Ini disajikan tabel sebagai berikut. Lalu di sini terdapat penyelesaiannya, seperti berikut. Kita asumsikan A0 sebagai dadu tersebut ideal, dan HA sebagai dadu tersebut tidak ideal. Untuk melakukan perhitungan, kita perlu melengkapi tabel di atas, sehingga memudahkan perhitungan kita sebagai berikut. Berikut tabel yang telah didapatkan, kita sajikan. Di sini ada sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4, sisi 5, sisi 6, dan beserta nilai-nilainya. Dapat kita ketahui dari hasil nilai Chi kuadrat yaitu pada penjumlahan di kolom terakhir sebesar Chi kuadrat sama dengan 18,70. Dalam contoh tersebut, maka derajat bebas yaitu 6 min 1 sama dengan 5. Angka 6 berasal dari adanya 6 sisi dadu kemudian dikurangi 1. Dan derajat signifikan 5%. Dari tabel distribusi Chi kuadrat didapat nilai kritis X kuadrat sama dengan 11,07. Kesimpulannya dapat kita tarik yaitu dari hasil perhitungan nilai Chi kuadrat hasil hitungan tersebut lebih besar dari nilai kritis yaitu 18,70 lebih besar dari 11,07. Hipotesis atau anggapan bahwa dadu tersebut ideal kita tolak karena ada beda cukup signifikan antara hasil observasi dengan nilai harapan. Selanjutnya kita masuk ke distribusi eksponensial. Di sini terdapat penjelasannya itu digunakan untuk memodelkan kasus selang waktu antara dua kejadian dari suatu peristiwa atau waktu antara kedatangannya. Dengan kata lain, distribusi ini digunakan untuk memodelkan waktu tunggu sampai sebuah peristiwa terjadi dan juga untuk memodelkan waktu antar terjadi peristiwanya. Dalam menghitung probabilitas distribusi eksponensial dengan rata-rata kurang dari, rumus yang digunakan adalah peluang X kurang dari X0 sama dengan 1 dikurang E pangkat min lambda X0. Dengan keterangan sebagai berikut. X adalah interval rata-rata, lambda adalah parameter rata-rata, X0 adalah rata-rata sampel yang ditanyakan, dan E sama dengan eksponensial yang mana nilainya adalah sama dengan 2,71828.
Untuk lebih dari atau sama dengan, gunakan tanda lebih dari sama dengan. Sini dapat diberikan contoh soal sebagai berikut. Toko ayam bakar eksponensial tengah mengadakan diskon besar-besaran sehingga kedatangan pengunjung yang berdistribusi eksponensial meningkat dari biasanya menjadi 8,4 per 35 menit. Berapa probabilitas kedatangan pengunjung dalam selang waktu 8 menit atau lebih? Ini dapat kita selesaikan dengan penyelesaian berikut. Kita ketahui X0 sama dengan 8 menit, lambdanya sama dengan 8,4 per 35 menit sama dengan 0,24 per menit. Di sini dapat kita rumuskan pertanyaannya itu peluang X lebih dari sama dengan 8 menit. Di sini dapat kita jawab itu peluang X lebih dari sama dengan X0 sama dengan 1 min E pangkat min lambda X0 yang mana sama dengan 1 min E pangkat min 0,24 dikali 8. Ini kita dapat hasilnya adalah sama dengan 1 min 2,71828 pangkat min 1,92 yang mana hasilnya adalah 0,85. Kita lanjut lagi ke distribusi Weibull. Sini distribusi Weibull adalah distribusi yang paling banyak digunakan untuk waktu hidup dalam teknik ketahanan. Distribusi ini adalah distribusi serbaguna yang dapat mengambil karakteristik dari jenis distribusi lain berdasarkan pada nilai dari bentuk parameternya. Ubah acak kontinu X berdistribusi Weibull dengan parameter jika fungsi padatnya berbentuk Fw X alpha sama dengan alpha per beta pangkat alpha dikali X alpha min dikali X pangkat alpha min 1 dikali F pangkat min X per beta pangkat alpha dengan X lebih dari sama dengan 0 dan 0 yang lainnya. Lalu fungsi distribusi kumulatif Weibull adalah sebagai berikut. Fw X alpha, B sama dengan peluang X kurang dari sama dengan X sama dengan integral 0 hingga X alpha per beta pangkat alpha dikali T pangkat alpha min 1 dikali E pangkat min T per beta pangkat alpha dt sama dengan 1 min E pangkat min X per beta pangkat alpha. Lalu di sini dapat kita ketahui rumus rata-ratanya itu mu X sama dengan EX sama dengan beta kali gamma 1 per 1 per alpha. 1 ditambah 1 per alpha. Lalu variansinya yaitu sigma X kuadrat sama dengan beta kuadrat sama dengan gamma 1 plus 2 per alpha dikurang gamma 1 plus 1 per alpha pangkat 2. Lalu di sini dapat kita jabarkan soalnya itu dimana ada satu pertanyaan itu waktu sampai gagal bekerjanya sebuah pelat gesek dalam jam pada sebuah kopling dapat dimodelkan dengan baik sebagai sebuah variabel acak Weibull dengan alpha sama dengan 0,5 dan beta sama dengan 5000. Hitunglah waktu sampai gagal rata-rata dari pelat gesek tersebut dan hitunglah probabilitas pelat gesek tersebut dan akan mampu bekerja sekurang-kurangnya 6000 jam. Ini dapat kita selesaikan dengan langkah-langkah berikut, yaitu pertama rata-rata waktu sampai gagal adalah mu X sama dengan EX sama dengan beta kali gamma 1 tambah 1 per alpha sama dengan 5000 dikali gamma 1 plus 1 per 0,5 yaitu 5000 kali gamma dikali 3 sama dengan 5000 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 10.000 jam. Nah, kita dapatkan peluangnya itu peluang X lebih dari 6000 sama dengan 1 min fungsi W dengan 6000 dan 0,5000 sama dengan 1 dikurang 1 min E pangkat min 6000 per 5000 pangkat 0,5 sama dengan E pangkat min 1,095 sama dengan 0,334 sama dengan 33,4%. Lalu lanjut ke distribusi terakhir yaitu distribusi log normal. Dalam teori-teori probabilitas, distribusi normal merupakan distribusi probabilitas dari probabilitas acak yang logaritma adalah terdistribusi normal. Jika Y adalah variabel random dengan distribusi normal, maka X sama dengan eksponensial Y memiliki distribusi log normal juga. Jika Y adalah log terdistribusi normal, maka log Y adalah distribusi normal. Kita misalkan sini W adalah terdistribusi normal dengan rata-rata dan variansinya, maka X sama dengan eksponensial W adalah sebuah variabel acak log normal dengan fungsi densitas kumulatifnya yaitu Fx sama dengan 1 per X dikali sigma akar 2 pi eksponensial dari min
integral in x min theta pangkat 2 per 2 omega pangkat 2 dengan x lebih dari 0, x kurang dari tak hingga. Dengan min dan variansinya, min dari variansi x adalah, min dan variansi dari x adalah x sama dengan pangkat theta plus omega pangkat 2 per 2, dan px-nya itu sama dengan, dan variansinya itu pangkat 2 theta, pangkat 2 kali theta plus omega pangkat 2 dikali pangkat omega pangkat 2 dikurang 1. Sini kita dapat selesaikan soal berikut. Terdapat sebuah soal yang menanyakan dan menjelaskan, yaitu umur pakai sebuah laser semikonduktor mengikuti sebuah distribusi log normal dengan theta sama dengan 10 jam dan variansi omega sama dengan 1,5 jam. Berapakah probabilitasnya bahwa unsur pakainya akan melewati 10.000 jam? Sini kita dapat selesaikan dengan rumus peluangnya yang tadi, itu peluang x lebih dari 10.000 sama dengan 1 dikurang p eksponensial w kurang dari sama dengan 10.000 sama dengan 1 min p w kurang dari in 10.000 dengan sama dengan pi in 10.000 min 10 per 1,5 sama dengan 1 min pi dikali min 0,52 sama dengan 1 min 0,30 sama dengan 0,70. Sekian, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian dan kesalahan penyebutan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.